Qala al-musannif al-imam Abdullah bin Ali bin Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala wa yanbaghi lil muridi an yakuna ab'ada an-nasi 'anil ma'asi wal mahdhurat wa ahfadhahum lil fara'id wal ma'murat wa ahrasahum 'ala al-qurubat wa asra'ahum ila al-khairat fa innal murida lam yatamayyiz 'an ghairihi minan nas illa bil iqbali 'ala Allah wa 'ala ta'atihi wa tafarrughi 'an kulli ma yushghiluhu 'an ibadatihi. Baik. Beliau mengatakan oyam bagilil murid, dan seyogianya. Ini pembahasan seyogianya ini ada perbedaan pendapat antar para ulama. Maknanya seyogianya itu apakah seharusnya atau layaknya, wajib atau sunnah gitu. Maka untuk menentukan makna wajib atau sunnah dilihat dari konteksnya. Dilihat dari konteksnya. Walaupun umumnya imbigha atau yambaghi itu maknanya adalah wajib. Tapi tidak sedikit atau tidak jarang maknanya hanya seruan kepada kebaikan, yang itu artinya adalah sunnah saja. Di sini perintahnya apa? Seharusnya seyogianya itu apa di sini? Beliau mengatakan seyogianya seorang murid menjadi orang yang paling jauh dari kemaksiatan dan seluruh perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seyogianya seorang murid menjadi orang yang paling menjaga al-fara'id, yang fardu-fardu, wal ma'murat, dan segala perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Wa ahrasahum 'alal qurubat, dan harusnya menjadi orang yang paling semangat, paling merasa penting untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Paling merasa butuh gitu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa asra'ahum ilal khairat, dan harusnya seyogianya menjadi orang yang paling cepat bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini 4 ya. Yang pertama, paling jauh dari kemaksiatan dan hal-hal yang dilarang. Yang kedua, paling menjaga kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang diperintahkan. Yang ketiga, paling merasa penting, merasa butuh, tamak. Kalau orang tamak, rakus. Tapi rakus yang baik. Rakus apa? Dalam melakukan kebaikan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, paling cepat bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dilihat dari perkara-perkara yang diperintahkan ini kira-kira imbigha yang begini maknanya adalah wajib atau sunnah. Yang mana yang pas? Maka di sini wajib, tapi wajib nisbi. Gimana wajib nisbi itu? Wajib tapi bagi seorang murid, tidak bagi semuanya. Berarti kalau begitu bukan wajib syar'i. Bukan wajib yang tidak mutlak, semua yang diperintahkan ini adalah wajib. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi, hendaknya seorang murid itu menjadi orang yang paling jauh dari kemaksiatan dan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi kemaksiatan adalah kewajiban. Adalah kewajiban. Tapi menjadi orang yang paling jauh dari kemaksiatan, apakah kewajiban atau bukan kewajiban?
adalah kelayakan dan kepatutan. Pantasnya bagi seorang murid itu adalah orang yang menjadi orang yang paling jauh dari kemaksiatan. Bukan hanya meninggalkan kemaksiatan, bukan, tapi jauh betul-betul. Bedakan dua perkara. Meninggalkan kemaksiatan kewajiban setiap muslim. Tapi menjadi orang yang paling jauh dari kemaksiatan itu seharusnya yang dilakukan oleh seorang murid. Jadi kewajiban seorang murid yang belum tentu wajib bagi yang lainnya. Kepantasan menjadi jauh. Mungkin kita bertanya-tanya, Ustaz, kok bisa dibedakan antara meninggalkan kemaksiatan dan menjadi orang yang paling jauh dari kemaksiatan? Ini dua perkara yang berbeda. Kenapa begitu? Gini, dalam hal contoh saja ya, dalam hal meninggalkan kemaksiatan semua orang wajib, atau semua muslim supaya gampang difahami, wajib meninggalkan kemaksiatan tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Siapapun kita terikat dengan hukum Allah, yaitu meninggalkan kemaksiatan. Apakah boleh sebagian dilakukan, sebagian lagi tidak? Semua kemaksiatan wajib untuk kita jauhi, kita hindari. Tapi orang tuh ada level-levelnya. Misal, handphone kita ini bisa menjadi wasilah kita bermaksiat kepada Allah. Televisi itu bisa menjadi wasilah kita maksiat kepada Allah. Kapan itu? Di saat yang ditayangkan adalah tayangan-tayangan yang mengumbar aurat, satu. Di saat yang ditayangkan adalah tayangan-tayangan yang membicarakan aib orang lain, dua. Di saat yang ditayangkan adalah acara-acara yang di situ mengandung ghibah dan seterusnya. Di saat yang ditayangkan adalah perkara-perkara atau tayangan-tayangan yang mengajak kepada keburukan, maka menjadi haram. Nah, sebetulnya yang wajib kita hindari itu televisinya atau tayangan-tayangan yang haram-haram tadi itu. Yang mana? Tayangannya yang wajib. Menghindari tayangan semacam itu adalah kewajiban semua muslim, setiap muslim. Tapi ada muslim yang berhati-hati betul. Bagaimana berhati-hati? Karena ada potensi dan potensinya sangat besar, televisi itu mengajak kepada keburukan, maka orang-orang yang pengen selamat, pengen ridhonya Allah, seorang murid, hendaknya bagaimana? Meninggalkan televisinya sekaligus. Meninggalkan televisinya sekaligus. Sudahlah, saya nggak usah televisi. Handphone juga begitu, udahlah, saya nggak harus ada aplikasi ini, aplikasi itu, buang semuanya. Sudah untuk komunikasi saja. Jadi dua kan ya. Televisi tadi itu yang wajib sebetulnya menghindari tayangan-tayangan yang tidak baik tadi, yang haram-haram. Itu yang wajib. Bagi setiap muslim wajib menghindari. Tapi bagi seorang murid harus lebih dong dari seorang muslim biasa. Karena murid itu punya iradah, punya keinginan yang sangat kuat untuk dekat dengan Allah, dapat ridhonya Allah, untuk ke surga, untuk selamat dari neraka dan seterusnya. Makanya harus dibuktikan. Buktinya bagaimana? Harus menjadi orang yang paling jauh dari kemaksiatan. Akhirnya bagaimana? Sudahlah, saya nggak butuh televisi. Khawatir mudarat. Maka jangan heran kalau di sebagian tempat, misalkan ulama-ulama ajengan-ajengannya memfatwakan televisi adalah haram. Sebetulnya bukan televisinya yang haram, tayangannya. Cuman masalahnya tayangannya datang sendiri. Sudah begitu, disyukuri oleh kita, senang gitu. Itu kan? Gimana Mas Yanto? Betul ya? La ilaha illallah. Itu kan yang repot itu. Kalau kita memang orang yang kuat, bisa memilah dan memilih, tidak terpengaruh dengan tayangan-tayangan itu, yang kita ambil hanya yang baik-baik saja, silahkan. Itu tidak haram. Tapi kalau kita merasa, aduh iman saya ini masih lemah sebetulnya. Kadang-kadang imannya saat kita keluar rumah saja, imannya ditaruh dalam lemari.
Ini kayak baju dilipat dulu, taruh dalam lemari. Iman, ente nggak usah ikut-ikutan dulu ya. Jadi keluar rumah akhirnya ngapain? Maksiat dan seterusnya. Kalau masih begitu, ya hendaknya nggak usah lah. Nggak usah. Jadi gitu. Yang pertama, tidak menyaksikan tayangan-tayangan tadi itu kewajiban setiap muslim. Tapi nggak usah televisian sama sekali, atau minimal kita sudah seleksi acara-acaranya atau program-programnya, video-videonya, tayangan-tayangannya, itu adalah seorang murid. Gitu. Berarti begini, kalau gitu seyogianya di sini maknanya apa? Maknanya itu adalah kesunahan atau kewajiban nisbi. Nisbi itu yang relatif, itu hanya untuk seorang murid saja. Jadi dari sini nanti kita jangan sampai jadi orang yang terkadang melihat orang lain itu diukur dengan diri kita. Enggak. Tasawuf tidak seperti itu. Nanti ada pembahasannya ya untuk yang ini. Yang jelas seorang murid hendaknya menjadi orang yang paling jauh dari kemaksiatan. Bukan hanya ninggalkan kemaksiatan, tapi paling jauh. Begini, teman-teman pejuang semuanya. Para salafus saleh sudah mengingatkan begini. Barang siapa yang Allah uji terbiasa meninggalkan adab, maka besok dia akan biasa meninggalkan sunnah. Yang sudah terbiasa meninggalkan sunnah, maka lama-kelamaan dia akan terbiasa meninggalkan yang wajib. Kalau sudah terbiasa meninggalkan yang wajib, maka besok lusa dia bisa keluar dari agama tanpa dia sadari. Karena memang setan dalam menggoda kita itu begitu, step by step. Pak Guru nggak akan digoda berzina oleh setan. Tapi mungkin saja Pak Guru akan digoda untuk kenal dengan seorang wanita dulu. Chattingan, ini dan seterusnya. Ini kita contohkan Pak Guru karena jauh. Kalau nyontohkan yang muda-muda kan kayak nuduh kitanya gitu. Ya Pak Guru ya, kalau ke Pak Guru kan jauh dari begitu. Siapa emang wanita yang mau dekat sama Pak Guru? Justru Pak Guru kepengen nambah. Enggak lah, Pak Guru Masya Allah sudah. Enggak. Apa dampak 2 tahun di rumah tangga? Nah itu. Siapa wanita yang mau dekat juga ngajak? Enggak berani sama Pak Guru. Ngelihat Pak Guru, enggak, bukan karena tuanya, ngelihat kan orang senang ngaji, istiqomah gitu. Kenapa? Tapi kos-kosannya kan punya banyak. Duitnya ada pensiun. Jadi gitu. Kenapa kita harus jadi orang paling jauh? Kalau paling jauh, begini. Yang makruh saja kita tinggalkan, apalagi yang haram, selesai. Yang syubhat saja kita tinggalkan, apalagi yang jelas-jelas haram. Kan itu sebetulnya. Tapi kalau yang makruh-makruh biasa dilakukan, besok yang haram juga dilakukan. Mana makruh? Apa mana makruh itu? Makruh itu lampu kuning untuk menuju haram. Coba cek. Semua yang dihukumi makruh dalam agama, itu sudah lampu kuning untuk menuju ke haraman. Makanya harusnya kita semua menghindari. Maka dalam pembahasan ilmu akidah, para nabi itu dijaga semenjak kecil dari yang haram-haram. Sepakat semua ulama. Bahkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bukan hanya dari yang haram, para nabi dari kecil sudah dijaga dari yang makruh. Gitu. Makanya model-model kita ini kalau pengen selamat dari kemaksiatan, langkah yang tepat adalah kita memulai menjauhi yang makruh. Itu sudah jauh tuh. Jadi sudah, kalau yang makruh kita tinggalkan, maka yang haram jauh dari kita. Tadi itu makruh saja tidak kita lakukan, apalagi yang haram. Nah, sama kebalikan dalam hal taat. Kalau yang sunnah saja kita lakukan, apalagi yang wajib. Nah, itu modelnya. Makanya kenapa guru-guru itu ke sholat rawatib misalkan, ke santri-santrinya mewajibkan, seakan-akan mewajibkan. Bukan wajib syariat, bukan. Wajib pantasnya bagi seorang santri begitu. Gitu. Kalau dia biasa menjaga rawatibnya yang sunnah-sunnah, apalagi yang selesai. Nah, kita ini murid.
mendeklar, mengklaim, mengaku, atau paling tidak kita berharap menjadi golongan muridin, maka tolong perhatikan, harus menjadi orang yang paling jauh dari kemaksiatan. Allah.